Selebtuber setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai 3,5 miliar, secara tiba-tiba Ruben Onsu mengunggah pernyataan yang cukup mencuri perhatian. Lewat unggahan di media sosial, Ruben menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia juga mengungkap sudah berusaha mencari jalan damai dan melakukan tabayun. Yang bikin penasaran, ia juga menyebut ada kendala saat mengumpulkan bukti karena beberapa mantan karyawan yang berkaitan dengan bisnis tersebut sudah sulit dihubungi. Lantas, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik kasus investasi senilai 3,5 miliar ini? Dan kenapa sampai sekarang jalan damai yang ditempuh belum juga menemukan ujungnya? Kasus ini bermula dari laporan dugaan kerjasama investasi yang disebut terjadi sejak Agustus 2025. Ruben diduga menawarkan kerjasama dalam bisnis jual beli produk miliknya kepada korban berinisial DM. Dana yang diserahkan disebut mencapai 3,5 miliar secara bertahap. Namun, keuntungan yang dijanjikan disebut tak kunjung diterima dan modal juga belum kembali. Akhirnya, pihak pelapor berinisial P membawa persoalan ini ke ranah hukum. Setelah melalui proses penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, kasus tersebut kemudian naik ke tahap penyidikan pada April 2026. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan ahli sebelum akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2026, Ruben ditetapkan sebagai tersangka dan pihak kepolisian telah menjadwalkan pemeriksaan Ruben sebagai tersangka pada pekan ini. Untuk sementara, Ruben diketahui masih bersikap kooperatif dan belum dilakukan penahanan. Sendiri sudah diperiksa atau gimana, Pak? RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kapan, Pak? Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Pak, itu kronologi penipuannya seperti apa sih? Jadi sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan. Bapak izin, ini katanya ada dua laporan, Pak ya? Yang satu nominalnya 1 miliar, yang satu 3,5 miliar. Yang saya pegang satu laporan ini. Satu laporan yang nilainya? Nanti ini bagian dari materi penyidikan ya. Nanti pada akhirnya rekan-rekan akan disampaikan. Mungkin bisnis yang diiming-imingin RSO ke si korban sendiri apa, Pak? Yang diiming kan jelas ada kesepakatan. Bisnisnya mungkin Bisnis apa, Pak? gitu, Pak? Di bidang makanan. Iya. Jadi di bidang jual beli produk. Ya. Jual beli produk. Ya, dan ini bagian dari materi penyidikan ya rekan ya. Nanti pada akhirnya akan kita sampaikan. RSO ini betul Ruben Onsu, Pak? Kira-kira demikian. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Sudah melayangkan juga surat penyesalan ke imigrasi dengan adanya penetapan Oh, tersangka. belum sampai sejauh itu. Ya. Oke, tapi pelapornya dari kalangan selebritis juga, Pak? Atau mungkin hanya pengusaha atau seperti apa? Bukan. Inisial pelapor? Pelapornya P inisialnya. Ini laporannya udah dari kapan sih, Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan. Saya telat, Pak. Kalau Ya. saya telat, Pak. Dikit, Pak. Oke ya, demikian. Tadi awal tadi ada. Laporannya di tanggal 22 Agustus 2025. Oh, tahun lalu. Ya. Itu udah setahun ya? Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Sore.
Nah, setelah kasusnya naik menjadi tersangka, Ruben akhirnya memberikan pernyataan melalui akun Instagram pribadinya. Ruben meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengaku sudah berusaha menempuh jalur damai atau tabayun melalui bantuan seorang rekan. Namun sayangnya, upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Ruben juga menjelaskan bahwa dirinya masih berusaha mengumpulkan berbagai dokumen dan mencocokkan data terkait persoalan bisnis tersebut. Masalahnya, beberapa mantan karyawan yang dulu menangani urusan bisnis tersebut sudah tidak lagi bekerja dengannya dan sulit dihubungi. Ruben menegaskan pencarian data itu bukan semata-mata untuk membela diri. Ia ingin informasi yang disampaikan nantinya benar-benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dan yang cukup menarik nih guys, Ruben menyebut kasus ini menjadi pembelajaran besar baginya. Ia pun menyatakan akan tetap kooperatif dan berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan dalam salah satu sesi live-nya, Ruben mengatakan bahwa ia hanya menikmati dan tetap bersyukur serta akan menghadapi kasusnya. Di TikTok juga udah. Ya. Jadi aku nikmatin aja. Bersyukur. Dan diselesaikan. Jadi untuk para pembenci, ya nggak apa-apa juga, emang ngapain juga buat baik buat lo, ya nggak. Gitu guys. Ya lah, insya Allah mudah-mudahan selesai semuanya. Rupanya sikap pasrah Ruben sudah disampaikan oleh pengacaranya, Minola Sabayang, yang menyatakan Ruben kaget dan masih berusaha untuk menempuh jalan pribadi serta fokus kepada persidangan hak asuh anak. Ruben kaget, ya, shock dengan pemberitaan itu, namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan lari dari tanggung jawabnya. Nah, jadi Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak, dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi, ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya untuk sementara ini, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi, ya, dengan pihak yang melapor itu, karena komunikasi mereka cukup baik, ya, selama ini. Dan Ruben bercerita masalah itu berawal dari Ruben butuh uang, ya, butuh uang, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada kerjasama, bahkan Ruben sempat melakukan 2 kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan, dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus, ya. Di media sosial, sebagian netizen pun ikut menyoroti pernyataan Ruben. Bahkan, sahabat seprofesinya memenuhi kolom komentar memberikan dukungan untuk Ruben. Dari netizen pun ada yang bilang nih, cobaan begitu banyak setelah dia mualaf. Begitu sayang Allah sama Ruben. Semoga Allah mempermudah segala urusannya dan Allah menaikkan derajatnya. Ada juga yang bilang kalau uang itu digunakan untuk siapa dan akan ikut bertanggung jawab. RO akan menceritakan siapa saja yang memakai uang tersebut. Sabar RO, lagi mengumpulkan bukti-bukti agar yang bertanggung jawab harus dipanggil juga. Keadilan akan hadir. Ini cobaan untuk RO. Kita doakan yang terbaik aja agar cepat selesai masalahnya.
Kini pertanyaannya, apakah upaya damai yang disebut Ruben masih mungkin membuka jalan keluar? Atau justru pemeriksaan sebagai tersangka akan membuat kasus investasi 3,5 miliar ini semakin melebar? Kita tunggu saja langkah berikutnya. Karena setelah pemeriksaan dimulai, bisa jadi ada fakta baru yang selama ini belum terungkap. Nah, kalau menurut selebtuber, Ruben masih punya peluang menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan atau justru bakal masuk ke babak yang lebih serius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.